Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Kunti Aywedanti, masih di YouTube channel saya yang membahas tentang hidup ringan dan serba-serbinya. Nah, teman-teman pasti sering ya mendengar topik-topik dan isu-isu yang terkait dengan perempuan. Kali ini saya juga akan membahas tentang perempuan, tapi lebih kepada perempuan dari sudut pandang suku Dayak, khususnya Indo-Karingan. Sebelum bahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu ya fenomena-fenomena apa saja sih yang terjadi di luar sana tentang perempuan. Walaupun kita sudah banyak melihat juga di berbagai surat kabar, di berbagai pemberitaan, banyak sekali permasalahan yang menimpa perempuan. Hanya karena perempuan itu dianggap sebagai second gender ataupun gender yang lebih lemah dari laki-laki. Tidak jarang perempuan di luar sana mengalami kekerasan seksual, diskriminasi di dunia kerja, belum lagi pandangan masyarakat terhadap perempuan yang menyatakan bahwa perempuan itu sebaiknya di dapur saja, hanya sebagai alat reproduksi untuk melahirkan anak, dan juga banyak hal lain yang menjadi batu sandungan bagi perempuan dalam berkiprah dan berkarya di masyarakat. Mengutip dari media Indonesia, di tahun 2020, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perempuan dalam partisipasinya di dunia kerja mengalami penurunan dibanding gender laki-laki, sekitar 1%, dan itu cukup banyak. Belum lagi partisipasi perempuan dalam dunia politik juga kita lihat masih tidak seberapa dibanding laki-laki. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2019 mencatat bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang buta huruf atau tidak bisa membaca. Sangat miris ya, karena melihat sebenarnya perempuan itu memiliki peran yang sangat penting di keluarga dan di masyarakat. Karena perempuan yang melahirkan, perempuan yang membesarkan anak. Lalu bagaimana masa depan Indonesia jika perempuannya sendiri tidak mendapat pendidikan yang cukup? Kemudian, kita sebagai perempuan Dayak, terutama yang beragama Hindu Kaharingan, bisa berbuat apa dan mau jadi apa? Apabila membahas tentang perempuan Dayak dan perempuan Hindu Kaharingan, seperti biasa saya akan mengulas dari kitab suci Panaturan. Kita bisa sama-sama membuka dan membaca di pasal 41. Kalian bisa temukan sosok perempuan hebat yang bernama Bawin Balian. Nah, kalian bisa lihat ya, Bawin Balian dalam pasal 41 diceritakan sebagai sosok perempuan yang pertama kali mendapatkan ajaran suci tentang tata cara ritual keagamaan Hindu Kaharingan. Lalu, kenapa sosok Bawin Balian ini sangat penting atau bisa memotivasi kita untuk menjadi perempuan yang lebih energik, lebih semangat lagi untuk berkarya? Jawabannya karena Bawin Balian adalah rohaniawan yang dihormati. Dalam kitab suci Panaturan disebutkan Bawin Balian memimpin ritual besar, mengajarkan kembali ajaran-ajaran ritual suci dari Ranying Hatala dan dari Bawi Ayah kepada umat manusia yang lainnya. Lalu Bawin Balian memberikan contoh yang baik untuk umat manusia agar kembali ke jalan yang benar. Kalian bisa bayangkan ya, jika sekarang perempuan itu masih kesulitan untuk mengenyam pendidikan atau masih banyak perempuan Indonesia yang buta huruf, lalu kita bisa lihat dalam pasal 41 kitab suci Panaturan tadi bahwa Bawin Balian di masa itu bahkan sudah mengajari orang lain. Itu artinya perempuan itu memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama seperti gender lain, laki-laki. Bahkan perempuan bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik dan mengajarkan kembali atau menjadi seorang guru dan pengajar yang memberikan sumbangsi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Lalu hubungannya dengan kehidupan masa kini apa sih dari sosok Bawin Balian tadi? Ya tentu ada hubungannya, karena rohaniawan dalam agama Hindu itu menempati strata sosial yang paling tinggi. Kemudian peran rohaniawan di dalam masyarakat itu sangatlah penting. Di dalam Yajurveda disebutkan bahwa rohaniawan itu diciptakan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Sehingga perempuan sebagai rohaniawan tentunya itu pencapaian yang luar biasa. Lalu apa kabar sekarang? Tentunya perempuan Dayak dan perempuan Hindu Kaharingan di masa kini bisa berkiprah dengan lebih baik lagi dan juga bisa berkarya dengan lebih baik lagi di masyarakat. Sehingga pembangunan Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik lagi dengan sinergitas perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.
perempuan bukan hanya berurusan dengan dapur, bukan hanya berurusan dengan anak, bukan hanya sebagai second gender yang bisa mematuhi apa yang dikatakan laki-laki, dan bukanlah tabu untuk memimpin karena bawin balian tadi sebagai pemimpin bahkan di dalam upacara besar dan juga sebagai guru di masyarakat. Sudah saatnya perempuan Dayak dan perempuan Hindu Keharingan khususnya bisa melihat lebih jauh ke dalam, meneladani sosok bawin balian, dan tentunya bisa membuka diri dan berkarya di masyarakat. Mari kita sama-sama merenungi apa yang telah disampaikan dalam kitab suci Panaturan dan mungkin bisa mengambil nilai positifnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat berkarya perempuan Indonesia dan selamat berkarya juga perempuan Dayak, terutama perempuan Hindu Keharingan. Semoga kita semua jaya dan bisa menjadi cahaya bagi kehidupan sesama. Mungkin itu saja cerita kita hari ini dan semoga apa yang sudah kita bahas bisa berguna dan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahi. Ingat like, komen, dan share video ini.